Pak Abdi mau idenya. Siap. Makan tahu jangan jadi sesajen. I love you, Bapak Sekjen. Kalau beliau kita sama-sama orang besar. Tapi simpuling kebesaran saya sekarang agak mengecil karena orang besar itu hanya 2 pilihan. Pertama adalah mendekati dokter gizi, yang kedua adalah mendekati tukang jahit. Bila menggunakan dokter gizi laku, ya cukup dianjurkan. Jadi tidak telah tadi yang saya hormati Pak Ketua Ibu Jawa Barat yang insya Allah nanti berikan hadir ya. Insya Allah Dr. Yedi Alhamdulillah PDI. Juga yang kami hormati ini sepuh kami juga begitu ya, Bapak Ketua Basnas Jawa Barat, Bapak Yedi Dr. Anang Jawaradin, meskipun jauh ini tapi tetap beliau di bawah. Yang kami hormati tentunya seluruh pengurus DMI Provinsi Jawa Barat dan Bapak dan Ibu para pengurus DMI 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat serta seluruh tamu undangan. Nah, untuk tamu undangan pantunnya makan tahu bersama teman-teman. I love you para hadirin dan seluruh tamu undangan. Saya berterima mencari solusi keluarga semua. Karena semuanya konsentrasi kepada satu hal. Ada yang mau pergi, ya yakin, yakin. Makanya mau disiapkan kalimat yang seideal mungkin ke. Jangan, itu. Yang pasti kita beri ada izin. Yang pertama, tangusna puja puji sinan syukur orang dirikan kadinya urang kadayana bisa Allah Subhanahu wa taala. Nu alhamdulillah dina dalam ayana orang biasa yang mengumpulung hadir bersama-sama dan buat simpuri ini adalah kesempatan perdana bertatap wajah langsung sareng Pak Ketua Umum miwareng-rengan, sareng para pengurus miwareng-rengan, tangtosna oge kami Pak Sekjen mah beberapa waktu yang lalu berusaha bertemu. Cuma mungkin semoga frekuensi bebas gitunya orangnya. Iya, beliau familiar, kita bicaranya familiar. Pak Sekjen lihat kemana, aku lihat kemana. Beliau di kantor saya nggak ada. Kalaupun ketemu itu dalam forum yang tidak disengaja, nah hari ini khusus gitu ya. Hadir di kantor Bapak. Tentu itu semua bisa terlaksana karena atas izin berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah pramila telaga kajian orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatnya, tabi'ina, insyaallah orang sadayana suatu pengikut. Bapak dan Ibu sadayana, karena dia kegiatan di satu tempat ini saya pisah karena ulama mana dua, ulama di anak raya di luar raya. Simboliknya atau karena biasa nama menghadiri kegiatan itu di 3 tempat di waktu yang sama sehingga harus di-cloning biasa simboliknya Pak. Dan mayoritas adalah mewakili Pak Gubernur. Nah hari ini simbolik kehormatan karena diundang langsung sebagai tugas kepala bironya Pak Ketua begitu. Nah diharap ditugaskan Pak Gubernur untuk menghadiri acara dari Pak Yedi Anang dari pengurus Basnas. Sami Pak waktu nanti ngabujeng buka puasa. Oleh karena itu udah kita bagi saja di luhur tapi yang lebih ke dianggap ngirim bala keterangan. Ya mun teu wae tapi kalau deui urang bala keterangan itu boleh ya. Yang pertama tentunya ini sebuah kehormatan karena biro kami, biro Kesrat yang mungkin selama ini atau selama beberapa waktu yang lalu kita sering berkomunikasi bekerja sama, barulah ini kita bisa bertemu secara formal di Puri Diulang dan bisa hadir secara langsung. Tanpa sebuah kebahagiaan karena apa? Poin pentingnya adalah kalaupun kayak ini, bukan hanya berhubungan dengan pokok. Daya, oh daya, bila dengan pokok, bila bukan lagi lah gitu ya. Yang kami
apuntennya. Kumargi biro Kesra itu juga diplesetkan sangat mudah menjadi biro Kersa. Jadi kita nama lagi Kersa teman. Dan di bawah kami itu kami mengkoordinasikan 16 sektor fungsi peran pemerintahan, tidak hanya bicara urusan keagamaan. Jadi ada urusan sosial, urusan pendidikan, kesehatan, kerjaan, lingkungan hidup. Dari 32 kewenangan pemerintah daerah, 16-nya di biro kami. Plus berbicara tentang tugas khusus yaitu untuk urusan keagamaan dan keperguruan tinggian. Jadi mengenai kepala biro mengenai panggilan ya, kami tidak bisa menjadwal secara utuh karena agenda disposisi dari Pak Gubernur unsur nanti kadang-kadang pada subuh. Leher dari wakilan di Bandung apa Gapi, unsur pada subuh wakilan acaranya di perbatasan Jawa Tengah Serang Kuningan misalkan gitunya. Atau aduga-duga kan di jalan. Karena kalau kita tidak hadir, representasi dari Pak Gubernur yang notabene juga sangat diharapkan perwakilannya hadir. Karena kata saja tenang berdoa. Karena kami pikirkan itu mah dianggap boleh dikoordinasikan. Tidak usah hadir siapa cukup. Kalau bukan Pak Gubernur nggak apa-apa tidak hadir. Pokoknya orang teh saya tidak hadir. Tim kami juga tidak hadir. Jam 11 malam Pak Gubernur telepon melalui tugas. Yang acara tersebut siapa yang hadir? Kalau dicek dari Jilmat, dia yang hadir. Kalimat Pak Gubernur sangat sederhana, bahasa Sunda, pegawai yang gampang jadi SDM. Dan itu adalah tingkatan namanya penerima jadi bentuknya kan semakin lepas semakin lama Pak. Jam 11 malam saya berangkat ke lokasi, alasan ada capatnya di Subang pada ujung. Ternyata harus dihadiri karena yang hadirnya itu adalah orang yang juga kenal langsung dengan beliau di momen-momen tersebut. Sehingga apunten kalau kepada ibu juga para rekan pengurus bertemu dengan kepala biro Kesra itu sering sombong Pak, ya. Karena kami dulu berdoa ingin pekerjaan dan pas sekarang lomba pegawaian ternyata pendapat itu tadi. Jadi hari ini mengkhususkan lalu simpurin dengan rekan hari ini pun rencana setelah puasa Pak Mas kami juga menjadi kuningan karena Pak Gubernur akan melaksanakan talim mungkin secara terakhir di Desa Cibimbing perbatasan Jawa dengan Jawa Tengah. Karena di urusan talim kan tugas kami di biro. Jadi kami sudah melakukan putaran talim tahun ini. Tarawih keliling di Jawa Barat Pak Gubernur memang tidak seperti biasanya peran-peran pemerintah di masa lalu. Melakukan maka Forkompimda, dia mesti itu ditetapkan, sudah ditentukan, tanggal sudah ditentukan, dan juga sudah dipastikan akan hadir siapa saja. Ayo benten Pak. Saya kata Pak Gubernur, kumaha ieu. Putaran pertama di Bekasi, H-1 tahun, berarti sebelum 1 Ramadan, saya konsultasi bersama tim untuk melaksanakan 6 titik untuk melaksanakan talim. Pas di setting 6 titik di sini, prosedur seperti apa, lapor ke Gubernur. Hanya hitungan menit, jawaban beliau, jawaban Gubernur, video. Dan apa yang terjadi Bapak? Video itu lagi tidak penting. Pasukan saya punya perjalanan sebelum sekali ya. Pasukan saya kan, saya itu kurang panasan mencet. Saya bilang itulah bagian dari belajar. Kita mau anak peluang disiapkan, diputuskan tempat yang lain, dan diputuskan tempat yang tidak kami survei sebenarnya. Apa yang kami lakukan? Menurut kita masalah. Penceramah kemudian, kan begitu. Dan itu informasinya kadang hadir 1 kali. Beres di Bekasi, Bapak dari Rahadi, uangnya tiba-tiba baru ada sampai di Bandung, subuh itu jam 5 setengah 4 karena acaranya sampai jam 1 malam. WA dari pagi Bapak di Tasik. Dia titikna, bukan nyari ya, dia titikna. Jadi itu yang beliau sampaikan kepada kami. Tapi spiritnya adalah pelaksanaan tarawih keliling tahun ini versi Gubernur dilaksanakan. Karena tahun lalu Pak, ke ayat itu mah dongeng lagi suratnya. Selanjutnya berbicara tentang peran TNI hubungan dengan Pemprov Jabar. Nah ini mungkin juga hari ini kita anggap menjadi kick-off ya. Artinya kehadiran kami, saya menemui para pimpinan ketua umum beserta rekan-rekan itu adalah berbicara tentang tadi kenapa kami menyebutkan kami Forkom
Rekokom itu pertama bicara tentang regulasi. Dan bicara regulasi, kehadiran TNI tentu didasari dari aturan-aturan. Berbicara tentang peran Kesra diawali dari aturan-aturan. Berbicara tentang andil Kementerian Agama pun didasari dari aturan-aturan. Di mana kita akan bertemu di dalam urusan M, yaitu masjid. Kalau bicara masjid, jelas urusan masjid kami di Kesra di pemerintahan punya kepentingan. Kami Kementerian Agama punya kepentingan. DMI punya kepentingan. Kepentingannya apa? Tujuannya sama sebetulnya, bagaimana memberdayakan, mengoptimalkan peran Maroh, Hidayah, Hidayah dalam koridor permasjidan. Cuma mungkin tentunya kita akan berbicara berbagi tugas, berbagi kewenangan, dan ada kekumahan orang dalam berbagi tersebut. Sehingga regulasi itu menjadi penting. Sebagai informasi bahwa berbicara masjid raya di Pemprov Jabar di waktu yang lalu, Masjid Agung Bandung adalah masjid raya provinsi. Seiring perubahan berdasarkan aturan, kami kemarin sudah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 451/2/Kep 75 Kesra 2026 di awal Februari bahwa Masjid Raya Provinsi sekarang adalah Masjid Raya Al-Jabar. Nah, pertama sana, Pak Ari Abdul itu silat di Ranca Buaya ya Masjid Agung Gelu Pemprov, kita kumaha. Pak anu di Cimahi, Cianjur, kita kumaha. Pak anu di Kertajati seperti apa? Itu ada masjid juga milik Pemprov, dibangun oleh Pemprov. Salah juga, Pak anu di masjid daerah seperti apa? Itu yang harus menjadi bahan kita untuk kita bahas. Dipastikan adalah peran posisi kita dengan semangatnya adalah memakmurkan semua masjid yang ada di Jawa Barat. Dari ngobrol Pak Tarik tadi Pak, pasti di lapangan banyak sekali situasi, banyak sekali hal yang dihadapi. Tapi yang pasti semangat dari kami adalah jangan melihat juga kami di Biro Kesra yang mana gitu Pak. Tapi tampilan masih ada itu. Padahal orang kamu udah masih terkenal semuanya. Justru mari kita bersama-sama, walaupun saat ini kita jadikan ini adalah program koordinasi, salah satunya adalah bagaimana kita berbagi peran. Kalau pemerintah jelas, kami dengan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Jawa Barat, kami mengampu langsung beberapa masjid. Pertama Pusdali, kedua Pusdali Al-Jabar, ketiga Raudatul Irfan yang Sukabumi, keempat Nurul Quran yang ada di LPTK, kelima Ta'awun yang ada di Puncak, serta 7 masjid yang kami menyebutnya Masjid Al-Jabar Alif. Kenapa Masjid Al-Jabar Alif? Yang menyatakan Al-Jabar, Ranca Buaya, tapi kan Alif, kalau dibandingkan Al-Jabar Pak Agung itu sudah kami diskusikan tahun lalu dengan teman-teman Kementerian Agama Kabupaten Kota, teman-teman dari Kabel Kesra Kabupaten Kota, bahwa pengelolaan masjid yang ada di wilayah masing-masing milik Pemprov itu silakan dikelola oleh tentunya bicara pemerintahannya jelas, bicara tentang peran di sini warga sekitarnya jelas, di situ pun DMI menjadi bagian penting. Nah itu bagian yang harus kita samakan frekuensinya, sehingga Rekokom ini regulasi sudah jelas, komnya itu adalah komunikasi. Dan hari ini salah satu koridor komunikasi yang insya Allah itu kami adalah yang makan menurut asalnya mencoba di jalan teh, anak Islam kita jangan gitu. Tapi manfaat pada kita kita sudah turun 10 kilo baru turun 10 kilo karena diet dan sahur. Regulasi komunikasi. Nah, bicara komunikasi, tahun oke ini kesempatan yang pulang pamong. Wilujeng Suming Bapak Ketua MUI Jabar, Bapak Kiai Jalan atau Nuhun. Pas akan dikatakan pas saya tadi Pak.
regulasi sudah, komunikasi sudah, dan yang terakhir adalah komitmen. Yang kedua, Bapak Saudara Ibu Sadayana, mari kita kuatkan komitmen kita, tentu berpijak kepada kewenangan kita, berpijak kepada kreativitas kita, memastikan bahwa kita berkomitmen untuk tujuannya satu, bagaimana bicara tentang memajukan seluruh masjid-masjid yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya umumnya seluruh Indonesia, lebih khusus lagi di Kabupaten Batang. Artinya adalah Bapak dan Ibu yang lapangan mulai usahakan tidak mesti Jawa Barat seperti ini tidak, karena masing-masing masjid punya keistimewaan, masing-masing masjid punya keunikan, termasuk para jemaat masjid pun pada saat itu menjadi pola di legislatif banyak pertanyaan. Contoh pertanyaan pertama, siapa yang mengaudit urusan artos yang masuk ke DKM? Sampai hari ini belum tuntas masalah. Yakin. Terus yang kedua, bagaimana peran dari DKM itu sendiri mengacu kepada saham dengan SK-an, kan begitu. Kalau bicara aturan undang-undang wakaf, berarti jelas yang ber-SK itu adalah yang menjadi pemilik tanah wakaf yang digunakan masjid atau yayasan yang memiliki kewenangannya. Pemprov tidak ingin kena SK ini dengan catatan masjidnya adalah masjid Pemprov. Itu dari sisi SKA karena berbasis aset. Tapi pada saat bicara pengelolaan, pemberdayaan, penguatan takmir, peran BNI itu menjadi krusial. Nah, panginten kumaha carana urang mensinergikan forum silaturahmi inilah yang tentunya menjadi poin penting kita untuk sama-sama berperan. Karena ada satu daerah yang tersaling mengklaim gitu ya antara pemerintah daerah dengan DNI, misalkan di Kabupaten Ekonomi namanya, masih kurang, kurang. Sebenarnya kan tidak ada masalah. Pentingnya masjidnya biasa melayani umat dan bicara tentang bagaimana masjid itu memberdayakan masjid itu sendiri. Bicara tentang imaratnya jelas, idarohnya jelas, riayahnya jelas, selesai sebetulnya kan. Nah begitulah Pak kita melakukan. Ayo bagaimana kita akan ngobrol kita terjadi bagelan dan tim kami di Kesra pun sangat terbuka. Bila di Paketok, di kabupaten kota ada saran masukan, ada usulan baik melalui Pak Ketua Pengalengan ataupun secara langsung kepada kami, tidak ada masalah. Kami terbuka, termasuk handphone Silburi, oke, insya Allah nomor handphone saya 24 jam, handphone. Jadi kalau punya 25 tentu juga tentunya. Kita yang paling kita memang baik. Itu menjadi juga concern kami. Atau kami pilih melalui jalur pelayanan DM dari message, misalnya via Reels atau Instagram. Yang pasti adalah komunikasi kita terus. Jadi ulah kamu karena agak sulit kalau kita bertatap muka secara langsung dengan mobilitas kami yang sebagai cowok panggilan. Ya. Tapi kalau untuk komunikasi via handphone ataupun email termasuk kami juga menyesuaikan dengan Pak Gubernur Jabar yang Gubernur konten, kami pun mencoba menjejak beliau dengan membuat konten haji. Jadi bisa berseluruhan di KW dengan YouTube, urutan kata tujuannya apa? Karena sekarang pekerjaan kami di birokrasi kita tidak cukup hanya laporan nota dinas. Tidak cukup hari ini laporan nota dinas, pertemuan DNI, tadi sudah sekian, yang ada sekian, satu tanah tidak cukup. Sekarang yang harus kami bertanggung jawab itu kepada netizen, Pak. Dan selain kepada netizen, pada saat kita bikin konten di YouTube, sekaligus laporan ke Pak Gubernur. Jadi terkadang mau ya Pak Gubernur atau penting apa, saudara tidak usah kirim di YouTube. Yang boleh bener nonton bener. Lalu itu yang melihat kasih kita ini secara dia sambutan. Termasuk juga siapapun bisa melihat yang namanya ADKW sambutan video hadir. Dan ini adalah akuntabilitas kami kepada publik bahwa kami bekerja. Ngomong 1 minggu Pak Kiai, 1 minggu maka lebih semangat karena mau YouTube. Kenapa? Bahwa 1 minggu DKW. Dan kami punya singkatan 1 minggu bekerja itu namanya TKW, wajib tenaga kerja weekend. Jadi jangan melihat ASM mana cuma jam 2, jam 4 balik datang ngumpul tidak di biro kesana itu karena
tersa naon. Dia tersatu lamari si kuring nyarana dipaksa ke ketua RW. Terus aman tuh aya sambutan Pak, udah lagi di koordinasi itu aman. Akhirnya di perintah yang fatwa ke ketua RW. Sambutan sih ya. Tapi tetap di benar MC ya. Aja yang sambutan banyak orang ngomong. Akhirnya satu orang menyampaikan dan alhamdulillah meskipun menurut Pak Dewa tapi kan dengan tujuannya itu yang kami lakukan. Sekali lagi di pertemuan awal ya, karena memang ada kepantasan di kuring. Rumusnya sederhana, ulah kami gunakan komunikasi via WA. Untuk diwalar total, untuk diwalar via WA juga total. Jadi bisa diwalar, nanti diwalar WA dulu, WA apa? Karena kemarin Pak Ketua ini menyampaikan turunnya kurang itu dia orang benar gitu. Jadi mengenai WA itu saya itu langsung balas tapi bacaan bukan tidak mau lagi. Ya kawan gitu lah. Insya Allah WA di Bapak, Ibu sertakan nama gitu ya. Nanti ya anu DPI coba DPI Kabupaten Kota. Tapi narasum organisasi lagi sampai diajak. Apalagi bicara bermasjid dan terus terang, saya juga masih banyak pertanyaan tentang urusan masjid. Contoh adalah bagaimana standarisasi pengeluaran anggaran masjid. Secara keseluruhan, kami baru berani berbicara tentang pengelolaan anggaran masjid pemerintah. Setelah kami telusuri, berarti perlu mengacu kepada aturan pemerintah. Bagaimana standar channel amun masihan, namanya kalau berceramah, ya selama bukan masjid pemerintah maka, tapi kalau masjid pemerintah itu ada standarnya. Nah itu pun menjadi PR kami, karena ternyata kalau untuk masjid pemerintah provinsi, kami berarti yang harus tanggung jawab kan gitu. Tapi juga kalau ada masukan daripada ibu, itu terutama kiri tidak di rumah dan ini sudah berjalan puluhan tahun dan baik-baik saja, kenapa tidak? Itu menjadi best practice. Termasuk juga bagaimana tadi agak bungkus urusan antara bidang bicara tentang imarohnya, bidalornya, ayahnya, bagaimana sinergikan semuanya berjalan baik-baik saja. Contoh sekarang kami punya itu Raja Al-Jabar. Itu menjelang laboratorium kami karena Pak Gubernur menekankan bagaimana wilayah Al-Jabar itu menuju kemandirian. Artinya adalah pelan-pelan mulai dihapus kita antara regional. Makanya Pak Kiai Dr. Tata Sukayan sekarang menjadi ketua umum, rada puyeng begitu ya. Karena ternyata dukungan anggaran dari pemerintah memang sekarang itu sangat kuat. Apalagi zaman Pak Gubernur kan rakyat berpesta, birokrat berpuasa. Ada yang terkenal berpuasa. Artinya adalah anggaran-anggaran pemerintah itu fokus kepada bagaimana memberikan dukungan infrastruktur kepada warga Jawa Barat. Nah itu kan menjadi tantangan bagi kita semua. Mungkin kita paling selalu ngomong pada sore hari ini, silaturahmi pada sore hari ini, insya Allah menjadi tantangan bagi kita semua dan dipastikan adalah bagaimana langkah memajukan permasjidan di Jawa Barat ini bisa menjadi semakin sempurna. Itu banyak disimpulkan dari masih yang mikir Pak Sofian kami. Ngomong ayo waktu YMW kan aku jadi payunan. Tadi bapak dari aku buat yang di bawah Pak di sini ada. Tapi dari sini lamun, aku banyak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan ini juga ada pantun buat semuanya. Buka puasa makan bakso kuah. Belinya di Cigondewa. Mari bersinergi berpadu kuat demi masjid dan umat Jabar istimewa. Demikian dapat sampaikan apunten bila ada yang tidak berkenan untuk datang keluar untuk sambutan, kemudian tapi itulah kesempatan yang diberikan memang kadang-kadang sudah ada. Itu kemarin ketua MUI, ketua umum, atau nomor